Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam perjuangan untuk kawan-kawan sobat migran di seluruh negara penempatan, ya, yang pasti juga hari ini sedang mengikuti konferensi pers yang dilaksanakan oleh BP2MI. Keterangan pers yang ingin kami sampaikan adalah menanggapi pernyataan staf khusus bidang komunikasi, Saudara Yustianus Prastowo, yang menyorot konferensi pers yang dilakukan oleh BP2MI sebelumnya. Dan pernyataan Saudara Prastinus ini dimuat di berbagai media. Saya mencatat beberapa hal, dan saya menganggap ini tuduhan serius, dan saya akan mengambil langkah hukum. Pernyataan beliau adalah, ya, tuduhannya sebagai Kepala BP2MI, saya telah memobilisasi, ya, agar PMI membenci pemerintahnya sendiri. Ini tuduhan serius, dan rekan-rekan pers yang hadir pasti mengikuti keterangan pers yang kami lakukan saat itu, dan jejak digitalnya masih ada. Kita tidak menghapusnya. Ini pernyataan serius sekaligus berbahaya. Jadi kalau kepala badan menyampaikan konferensi pers seperti itu dituduh memobilisasi kebencian, bagaimana dengan rakyat jelata, rakyat biasa yang menyampaikan nanti keterangan di depan publik? Menurut saya ini cara dan watak laten Orde Baru. Kalau Orde Baru kita tahu lah dulu, orang bicara keras, mengkritisi saja nggak boleh. Nah, ini cara berpikir berbahaya menurut saya. Jadi karena ini tuduhan serius, maka saya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan yang bersangkutan atas tuduhan jelas-jelas, ya, jauh dari apa yang dituduhkan. Kalau melihat konferensi pers yang dilakukan di Facebook saya guyon. Di Facebook saya bisa dilihat postingan saya. Saya ini kan berada di barisan pendukung pemerintahan Pak Jokowi. Bagaimana bisa saya sebagai pendukung pemerintahan Pak Jokowi memobilisasi rakyat untuk membangun kebencian kepada pemerintah? Saya tentu harus menjaga pemerintahan ini, ya, karena saya menjadi bagian pendukung. Saya guyon, saat Pak Jokowi berjuang, dia ada di mana? Ya, kalau orang yang tidak berjuang dengan Pak Jokowi, mungkin saja punya motif-motif ingin menjatuhkan pemerintah, mungkin saja punya motif-motif ingin memobilisasi, memprovokasi rakyat untuk memiliki kebencian kepada pemerintah. Mungkin saja. Jadi itu tidak mungkin saya lakukan. Yang kedua, dalam pernyataan beliau di Twitter maupun apapun, ini keblinger. Karena kalau lihat pernyataannya di berbagai media, seolah-olah beliau menyamaratakan semua barang. Padahal dalam konteks konferensi pers yang saya lakukan adalah bicara barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi jelas ada yang berbeda secara substansi. Dengan alasan-alasan waktu itu saya jelaskan. Ada kiriman barang yang sudah 3-4 bulan tertahan. 2 bulan tertahan. Ada 2 jenis barang yang saya underline waktu itu, makanan rusak. Padahal makanan itu mungkin dikirim dari jerih, ya, keringat mereka agar bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Rusak di tempat penampungan penahanan. Lalu siapa yang akan mengganti barang-barang itu? Saya tekankan, saya tidak yakin jika ada yang mau bertanggung jawab untuk mengganti barang-barang. Ada kado, barang-barang istimewa, mungkin harganya tidak seberapa, tapi ini istimewa, spesial, untuk diberikan hadiah ulang tahun bagi anaknya, istrinya, suaminya, ibu, bapaknya. Itu yang saya kritisi. Bahwa persoalannya, di sini beliau kan menyampaikan terkait aturan yang sedang harus melewati proses revisi. Nggak perlu saya diajarin. Saya paham bahwa ada 2 aturan yang menjadi 2 kementerian yang memiliki kewenangan, yaitu Kementerian Keuangan dan Kemendak. Nggak perlu saya diajari itu. Sehingga saat itu saya katakan, jika aturan ini masih berproses, kami memohon agar barang-barang milik PMI yang mau dikeluarkan. Saya tidak sedang berjuang untuk barang-barang milik lain. Nggak ada urusan dengan milik-milik lain. Kenapa harus dikeluarkan? Kalau alasannya karena aturan ini kan lebih kepada relaksasi nanti. Yang relaksasi ini kan usulan dan ide BP2MI. Silakan buka jejak digital. Ini perjuangan kita untuk PMI. Kalau aturan yang terkait, salah satu katakan yang diatur dalam aturan itu, relaksasi bagi PMI, pengurangan biaya atas barang-barang yang dikirim, ya sudah, keluarkan aja barang-barang milik PMI seperti biasanya, walaupun belum dikenakan pengurangan biaya. Kan itu, sederhana kok ini. Logika sederhana dan cerdas, saya katakan justru dipahami oleh PMI. PMI mengatakan sejak awal, ya udah, kalau peraturan ini belum dibuat, nggak apa-apa, atau belum keluar, belum diputusin, nggak apa-apa,
Yang penting barang-barang kita keluarin walaupun kita tetap berbayar. Sederhana kok. Itu yang kita minta dan kita dorong. Kemudian beliau mengatakan konferensi pers kita menyalahkan Bea Cukai. Silakan buka jejak digitalnya. Kita juga nggak bodoh kok. Bea Cukai itu kan hanya institusi di lapangan. Dia juga tergantung atasannya, pimpinannya. Dan kita tidak pernah menyalahkan Bea Cukai. Yang kita salahkan adalah penahanan terhadap barang-barang milik PMI. Bukan Bea Cukainya. Kenapa ada penahanan? Karena ada aturan yang sedang dibuat. Sehingga itulah kalau aturan ini belum selesai, maka kita minta ya udah keluarkan dulu. Tinggal diseleksi kok. Satu kontainer buka. Seleksi mana barang milik PMI, keluarin. Barang umum yang lain jangan dulu dikeluarin. Apakah untuk memastikan PMI gampang? Gampang. Integrasi dengan Cisco kita, cek nama Aminah. Ada kan di dokumen yang dipegang oleh teman-teman Bea Cukai di lapangan misalnya, nama Aminah dari Timur Tengah misalnya, betul PMI atau bukan, cek di Cisco. Keluarga penerima siapa? Gampang kok. Nah hanya tinggal kemauan saja. Dia salah, dia ingin mengajari saya dengan memulai pernyataannya bahwa sesuai rapat dengan presiden. Lah dia nggak hadir di situ. Justinus Pranowo itu nggak hadir. Yang hadir saya, pihak yang diundang. Ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perdagangan, ada Menko Perekonomian. Saya hadir. Saya ingat persis, saya tuh ratas 3 kali berturut-turut. 30 Juni ratas terkait TPPO. Isu TPPO, isu BP2MI. Naik ke meja presiden dalam rapat-rapat. Kemudian terkait relaksasi. Masuk lagi. Dorongan kita adanya PMK. Irisannya dengan Permendag. Tahu kita, nggak perlu kita diajari. Kan kita juga kalau jangankan merubah peraturan menteri. Peraturan badan, itu ada proses pembahasan. Ya, kemudian ada harmonisasi. Tahu kita proses itu nggak perlu diajari. Kalau saya di DPD RI dulu, saya selain ketua komite, saya di panitia perancang undang-undang. Jadi beliau tidak hadir dalam ratas, tapi bicara di publik seolah-olah paling tahu, mencatut nama presiden, perintah. It's okay bahwa itu perintah presiden. Apa saya mau buka? Dan dia nggak tahu tuh perintah presiden itu apa. Presiden mintanya 2 minggu bahkan. Nah kalau ini berlarut-larut, di satu sisi kita pahami bahwa ada mekanisme, ada proses, hingga tahap harmonisasi pengesahan, paham, tapi kecewa juga wajar dong. Masa saya nggak boleh kecewa? Kecewanya apa? Ngapain sih ini sampai 2 minggu? Masa nggak boleh kita menyampaikan kekecewaan? Apakah konferensi pers BP2MI dilarang oleh undang-undang? Apakah jika BP2MI bersikap kritis itu juga diharamkan oleh konstitusi kita? Nggak ada. Yang paling fair adalah jika ada pernyataan kami yang bersifat tuduhan, fitnah, ya udah laporin secara hukum. Nah, seperti yang akan kita ambil. Karena pernyataan saudara Justinus Prastowo ini adalah bersifat tuduhan, maka kita ambil langkah hukum. Ini bagian dari pembelajaran. Sikap-sikap beliau ini disayangkan karena apa? Karena jauh panggang dari api. Jauh antar sikap Ibu Menteri dengan staf khususnya. Ibu Menteri ini saya ketemu berapa kali. Penambahan anggaran BP2MI itu karena Ibu Menteri menyampaikan kepada saya, masih dalam acara ratas atau pasca ratas masih di istana, beliau kata, waduh Pak Beni, saya prihatin melihat PMI setelah melihat paparan, kan saya paparan tuh di depan presiden tentang yang sakit, yang meninggal, yang dideportasi. Akhirnya saya ngomong, oke Bu, justru itulah tolong dibantu anggarannya. Shake hand saya sama Ibu Menteri. Tek, shake hand, dan kita mengalami kenaikan anggaran. Kita mau konferensi pers besok nih tentang kenaikan anggaran kita. Karena saya ingin dimulai tradisi lagi tentang transparansi, kita ingin mempublish berapa besar anggaran BP2MI. Konferensi pers besok.